Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah gelombang raksasa jatuh kembali, seluruh kolam terbelah di tengah, memperlihatkan dasar kolam yang berpasir putih. Semua itu dicapai hanya dengan jentikan jari biasa. Detik berikutnya, air di kedua sisi kolam menyatu ke tengah untuk menutupi dasar kolam lagi. Kekuatan sihirku telah meningkat secara signifikan, tetapi yang lebih penting lagi, indera spiritualku dan Nas Chen Soul telah menjadi sepertiga lebih kuat dari sebelumnya. Adapun manfaat lain yang aku peroleh, aku harus menjelajahinya secara perlahan di masa depan. Han Li bergumam dengan senyum gembira, lalu tiba-tiba menangis panjang. Fluktuasi spasial segera meletus di sekelilingnya, dan sosok emas serta bola cahaya hijau dengan cepat muncul di hadapannya. Ini adalah Leopard Kirin Beast dan tubuh roh. Aku sudah menyelesaikan transformasiku, kalian berdua bisa mandi di sana juga, Han Li menginstruksikan. Binatang macan tutul Kirin sangat gembira mendengar ini, dan buru-buru berterima kasih kepada Han Li sebelum terjun ke kolam bersama dengan tubuh roh. Setelah itu, Han Li melepaskan Ninekal Spirit Ginseng dan kumbang pemakan emas bergaris ungu dan juga melepaskannya ke dalam kolam. Akhirnya, dia mengangkat tangan untuk melepaskan gelang binatang roh yang diisi dengan kumbang pemakan emas dewasa. Puluhan ribu kumbang melonjak keluar dari gelang atas perintah Han Li, tetapi alih-alih terbang menuju kolam pembersihan roh, mereka berpencar menjadi lebih dari 10 kawanan dan terbang ke arah pepohonan dan tanaman besar di daerah sekitarnya. Sebagian besar tanaman dengan cepat dimakan oleh kawanan kumbang, dan bahkan beberapa batu roh yang tergeletak di permukaan tanah telah dimakan. Lanskap subur di dekatnya langsung direduksi menjadi gurun tandus, dan pemandangan suram ini dengan cepat menyebar keluar dengan sangat cepat. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia telah menjelajahi ruang ini dengan indera spiritual sebelumnya dan menemukan bahwa tidak ada obat roh yang berharga di sini. Tidak ada obat roh yang berharga di ruang ini sejak awal, atau sudah diambil oleh makhluk kuat yang telah ada di sini sebelum dia. Meski begitu, kelimpahan ki spiritual yang luar biasa di ruang ini bahkan membuat pohon dan tanaman yang paling biasa jauh lebih tua dan lebih berharga daripada beberapa obat roh langka di alam roh. Dia memiliki botol kecil misterius itu, jadi tanaman ini tidak menarik baginya, tetapi akan sia-sia untuk meninggalkan sumber ki spiritual yang sangat besar ini. Jadi itu adalah keputusan yang mudah baginya untuk menginstruksikan kumbang pemakan emasnya untuk melahapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan indera spiritualnya saat ini, dia akan mampu mengendalikan semua kumbang pemakan emas yang dimilikinya untuk jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, seluruh ruang ini hanya berukuran kurang dari 100 km, dan dengan kehebatan kumbang pemakan emas, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melahap semuanya di sini. Selama periode waktu ini, Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan botol kecil berwarna emas keunguan, yang memiliki jimat pembatas yang melekat padanya. Dia dengan lembut menghembuskan napas ke arah botol kecil itu, dan jimat itu langsung dilepas. Setelah itu, Han Li melepas tutup botol sebelum membalikkannya, dan tangisan yang jelas segera terdengar dari dalamnya. Cahaya keemasan menyala, dan seekor burung api emas seukuran kepalan tangan muncul sebelum terbang ke langit. Han Li sudah bersiap untuk ini, dan dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, melepaskan semburan kekuatan tak terlihat untuk menjebak burung yang berapi-api itu. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, tetapi secara paksa dihabisi oleh ledakan kekuatan yang sangat besar, membuatnya menjadi pil emas seukuran ibu jari yang melayang di udara. Permukaan pil emas penuh dengan pola pil yang rumit, dan itu adalah pil Spirit Void. Han Li menarik pil itu kembali ke genggamannya sebagai seberkas cahaya keemasan, lalu mulai menilainya dengan ekspresi kontemplatif.
Slip batu giok yang dia terima dari Bao Hua tidak menyebutkan kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi pil setelah menjalani transformasi, tetapi secara umum, sebaiknya mengkonsumsi pil seperti ini sesegera mungkin untuk mencapai efek yang diinginkan. Dia mungkin tidak dapat menyempurnakan semua kekuatan yang terkandung dalam pil kaliber ini dalam waktu singkat, tetapi manfaat mengkonsumsinya sekarang jauh melebihi kerugiannya. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera melemparkan pil itu ke mulutnya sendiri sebelum menelannya. Kekuatan pil langsung mengalir melalui meridiannya sebagai gelombang kehangatan. Meskipun efeknya tidak langsung dan seagresif kelopak bunga, itu menyerang Han Li dengan sensasi yang sangat hangat dan nyaman. Ini sangat menggembirakan baginya, dan semakin memperkuat keyakinannya pada pil Spirit Void memang sangat bermanfaat baginya dalam situasinya saat ini. Karena itu, dia segera duduk dengan kaki bersilang di samping kolam untuk menyempurnakan kekuatan pil tersebut. Tak lama kemudian, kawanan kumbang pemakan emas kembali sebelum bergabung membentuk awan emas besar di atas kolam. Han Li membuka matanya dan melihat sekeliling untuk menemukan bahwa seluruh ruang telah direduksi menjadi gurun yang suram dan tandus. Namun, dengan ki spiritual yang sangat melimpah di sini, semua tanaman hijau akan kembali dalam beberapa ratus tahun. Karena itu, kemungkinan besar akan memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum tanaman di sini dapat mengisi kembali kekuatan spiritual ke tingkat sebelumnya. Setelah melahap begitu banyak kekuatan spiritual, cangkang emas kumbang pemakan emas tampaknya menjadi lebih terang dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, lebih banyak manfaat pasti akan muncul saat mereka terus memurnikan semua kekuatan spiritual yang telah dikonsumsi. Alih-alih menarik segerombolan kumbang segera, dia memperkirakan berapa lama lagi indera spiritualnya dapat bertahan, serta berapa banyak lagi waktu yang dapat dia habiskan di ruang ini. Setelah memastikan kedua parameter tersebut, ia menginstruksikan segerombolan kumbang untuk terjun ke dalam kolam. Setelah itu, Han Li tidak terus menyempurnakan pil Spirit Void. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah kolam dengan ekspresi kontemplatif. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat tangan untuk memanggil labu kuning di tengah kilatan cahaya kuning. Han Li dengan lembut melambaikan labu ke arah kolam perak, dan yang pertama langsung membengkak secara drastis hingga setinggi lebih dari 10 kaki. Dia kemudian melemparkan labu itu ke udara sambil membuat segel tangan, lalu mengarahkan jari ke arahnya. Semburan ki hitam dan putih segera keluar dari labu sebelum menyapu ke arah kolam. Setelah itu, pilar air perak tersapu sebelum ditarik ke dalam labu raksasa. Dia tiba-tiba mendapat ide untuk menyimpan sebagian air di kolam dan membawanya. Adapun apakah ada yang pernah melakukan hal yang sama sebelum dia, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Han Li berdiri di tempat dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menilai air yang mengalir ke labu dengan tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyapu lengan baju ke arah labu raksasa, melepaskan segel mantra biru yang menghilang ke dalam labu dalam sekejap. Labu itu bergetar, dan ki hitam dan putih yang dilepaskannya tiba-tiba menghilang, setelah itu labu itu sendiri dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya. Han Li menarik labu itu kembali ke genggamannya, dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. Dia membalikkan labu itu, dan air jernih yang sama sekali tidak memiliki ki spiritual mengalir keluar darinya. Senyum kecut muncul di wajahnya setelah melihat ini. Tampaknya ada sesuatu yang istimewa tentang kolam pembersih roh yang memungkinkan air di dalamnya mempertahankan ki spiritualnya. Meskipun dia sedikit kecewa dengan ini, dia telah mengantisipasi ini sebelumnya. Karena itu, dia mulai berjalan perlahan di sekitar kolam, mencoba mendapatkan sesuatu. Ada beberapa pola yang terbentuk secara alami di sisi kolam yang menyerupai semacam rune atau semacam teks kuno yang misterius. Tentu saja, pada saat yang sama, dia mengawasi berapa lama dia tinggal di ruang ini,
dan dia berencana untuk pergi begitu tanda 3 hari tiba. Dia tidak tahu apakah batas waktu 3 hari yang dikatakan Bao Hua dapat diandalkan, tetapi dia jelas tidak ingin mengujinya. Waktu perlahan berlalu, dan aura dari semua makhluk yang dilepaskan Han Li ke dalam kolam terus tumbuh semakin kuat, jelas menunjukkan bahwa mereka sangat diuntungkan dari pengalaman ini. Karena keterbatasan waktu, mereka tidak akan mampu menjalani transformasi lengkap seperti Han Li, tapi ini masih merupakan kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Hampir setengah hari kemudian, Han Li mengalihkan pandangannya dari kolam, dan bergumam dengan sedikit sedih, sudah waktunya untuk pergi. Sayang sekali, jika saya bisa tinggal di sini selama sekitar 1 bulan, mungkin saya akan bisa mengetahui beberapa hal. Setelah itu, dia menjerit panjang, dan kolam menjadi hiruk-pikuk ketika beberapa sosok muncul, diikuti oleh puluhan ribu kumbang pemakan emas, yang berkumpul untuk membentuk awan emas. Han Li melambaikan tangan ke arah mereka, dan binatang macan tutul kirin, kuer, dan tubuh roh semuanya terbang kembali ke lengan bajunya. Namun, saat dia mengarahkan pandangannya ke awan emas kumbang dan kolam di bawahnya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya sebelum memerintahkan kumbang untuk terjun ke kolam lagi. Kumbang pemakan emas bergaris ungu juga ada di antara mereka, dan Han Li memandang dengan tatapan tanpa ekspresi di matanya, yang kemudian dengan cepat digantikan oleh salah satu keheranan. Permukaan kolam dengan cepat turun dengan sangat cepat, dan kedalamannya berkurang sekitar 10 kaki dalam sekejap mata. Pada kesempatan ini, bukan hanya mandi di kolam pembersih roh, kumbang juga meminum air dari kolam tersebut. Melihat air dari kolam tidak dapat diambil, Han Li memutuskan untuk mencoba dan membuat kumbang pemakan emas meminumnya. Tentu saja, dia hanya berani membuat keputusan ini karena kumbang pemakan emas dewasa dapat melahap hampir semua hal dan hampir tidak bisa dihancurkan. Dia tidak akan berani mengambil risiko yang sama dengan leopard kirin beast atau tubuh roh karena siapa yang tahu konsekuensi apa yang bisa timbul dari konsumsi langsung air di kolam. Tentu tidak mengherankan melihat makhluk hidup normal meledakkan diri karena mencoba sesuatu seperti ini. Dengan demikian, Han Li berdiri di samping kolam, tampak permukaannya semakin rendah. Begitu kolam mencapai kedalaman sekitar 60 kaki, sesuatu yang aneh terjadi. Kumbang pemakan emas masih menelan air dengan sembrono, tetapi permukaan kolam tidak turun lebih rendah lagi. Melalui penggunaan indera spiritualnya, Han Li dapat merasakan bahwa semua kumbang pemakan emas memang masih melahap air, jadi ini tentu sangat mengejutkan baginya. Alisnya berkerut sedikit saat dia melihat ke langit, lalu memikirkan sedikit waktu yang tersisa sebelum membuat keputusan dan terjun ke kolam sebagai seberkas cahaya biru. Karena penurunan besar di kedalaman kolam, tekanan di dalamnya telah berkurang secara signifikan, memungkinkan dia untuk dengan mudah mencapai dasar kolam. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan segera melihat beberapa lempengan batu yang tidak jelas, yang muncul dari lapisan pasir putih halus di dasar kolam. Lempengan batu ini memiliki pola pada permukaannya yang mirip dengan yang ada di sisi kolam, dan tidak terlalu seragam, menunjukkan bahwa ini adalah pola yang terbentuk secara alami. Dengan cara susunan lempengan batu, pola pada permukaannya kebetulan membentuk formasi yang sedikit rusak. Formasi itu hanya berukuran sekitar 10 kaki, dan ada lubang seukuran kepalan tangan di tengahnya. Dari dalamnya keluar cairan perak yang identik dengan air di kolam. Han Li sangat gembira saat melihat ini karena dia tahu bahwa ini adalah sumber pasokan air yang tampaknya tak ada habisnya di kolam. Tampaknya ada semacam harta karun di dalam lubang yang memompa keluar cairan roh tanpa henti, dan Han Li segera membuat gerakan meraih untuk memanggil pedang panjang biru sebelum menebasnya ke arah lubang. Ledakan keras terdengar saat penghalang cahaya 5 warna yang padat muncul di atas formasi, dan pedang panjang biru itu ditolak. Ekspresi Han Li sedikit menggelap saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak,
tapi itu juga mudah ditolak. Setelah beberapa saat merenung, Han Li membuat segel tangan, dan ratusan kumbang pemakan emas di kolam segera menukik ke arah formasi kecil. Beberapa saat kemudian, penghalang cahaya 5 warna muncul kembali, dan kumbang langsung mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Dengan kekuatan melahap kumbang pemakan emas yang menakutkan, pembatasan akan sepenuhnya diberantas hanya dalam beberapa saat. Namun, saat senyuman muncul di wajah Han Li, senyuman itu tiba-tiba menjadi kaku. Dia menemukan bahwa kumbang tidak dapat meninggalkan satu pun jejak pada penghalang cahaya 5 warna, itu terlalu kuat untuk dimakan. Han Li tercengang melihat ini, dan setelah merenungkan situasinya sejenak, dia mengangkat tangan untuk menyebarkan kumbang pemakan emas dewasa, lalu menginstruksikan 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu untuk menggantikannya. Pada kesempatan ini, kumbang pemakan emas bergaris ungu mampu menimbulkan luka yang dalam pada penghalang cahaya, dan Han Li menghela nafas lega saat melihat ini. Jika penghalang cahaya itu kebal bahkan terhadap kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu, maka dia benar-benar akan benar-benar bingung. Namun, masalah lain segera muncul. Han Li menemukan bahwa meskipun luka dengan cepat ditimbulkan ke penghalang cahaya, mereka akan langsung menutup di tengah kilatan cahaya redup. Tidak hanya penghalang cahaya 5 warna yang sangat tegas, ia juga memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Han Li benar-benar terpana melihat ini. Jika dia punya waktu, dia akan dapat membuat beberapa formasi untuk perlahan melemahkan batasan ini, tetapi tidak ada waktu tersisa. Dia harus menyerah sepenuhnya pada rencana ini atau membuat satu lemparan dadu terakhir dan beralih ke pedang-pedang roh surgawi yang mendalam. Tidak mungkin penghalang cahaya 5 warna akan mampu menahan kekuatan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam miliknya, dan jika benar-benar ada harta karun di dalam lubang yang menciptakan cairan di kolam, nilainya akan benar-benar tak terbayangkan. Karena itu, setelah dia meninggalkan ruang ini, dia harus menghadapi dua patriark jahat itu lagi. Jika dia mengeluarkan sejumlah besar kekuatan untuk menggunakan pedang-pedang roh surgawi yang mendalam, itu akan menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah mempertimbangkan situasinya untuk waktu yang lama, Han Li akhirnya mengambil keputusan. Jadi, tidak peduli harta apa yang ada di dalam lubang, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan harta karun surgawi yang mendalam. Aku sudah memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Grand Ascension sekarang, dan begitu aku membuat terobosan, saya akan dapat benar-benar mengendalikan pedang-pedang roh surgawi yang mendalam, jadi saya tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Sayang sekali, jika saya menemukan formasi ini sehari sebelumnya, mungkin saya akan memiliki beberapa peluang praktis. Dengan demikian, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan semua kumbang pemakan emas dengan cepat terbang ke lengan bajunya. Setelah itu, dia bangkit dari kolam sebagai seberkas cahaya biru sebelum terbang menuju arah tertentu. Tanpa kumbang pemakan emas meminum air dari kolam, permukaannya perlahan mulai naik lagi. Serangkaian awan 5 warna muncul di atas, dan busur petir mulai muncul di tengah gemuruh guntur. Pada titik ini, Han Li telah terbang ke altar yang terletak di salah satu sudut ruang ini, dan di tengah altar terdapat formasi perak. Ini adalah formasi yang digunakan Han Li untuk memasuki ruang ini, jadi dia secara alami harus menggunakannya untuk pergi juga. Namun, alih-alih segera memasuki formasi, Han Li malah melihat ke langit. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan langit dan bumi menindasnya dengan ganas, dan jika dia pergi lebih lambat dari ini, mungkin dia benar-benar akan terjebak di sini seperti yang diperingatkan Bao Hua. Setelah menghela nafas pelan, Han Li melangkah ke formasi perak sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan segel mantra biru, yang menghilang ke dalam formasi. Semburan dengungan terdengar dari formasi, dan cahaya spiritual putih meletus menyelimuti seluruh tubuh Han Li.
Segera setelah itu, kekuatan spasial dalam formasi mulai berfluktuasi dengan hebat, namun saat dia akan dipindahkan, bola lampu hijau tiba-tiba keluar dari jubahnya dari dadanya. Matanya membelalak kaget saat dia mengulurkan tangan seperti kilat dan meraih benda itu. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, dia telah diteleportasi oleh formasi tersebut. Sementara itu, air di Spirit Cleansing Pond baru saja kembali ke kedalaman aslinya, dan cahaya gemerlap memancar dari lempengan batu di dasar danau untuk menyembunyikan formasi. Di dalam cahaya terang ini, sebuah botol kuning kecil setinggi beberapa inci perlahan-lahan melayang keluar dari lubang. Permukaan botol penuh dengan pola hijau tua, dan cairan perak mengalir keluar dari lubangnya. Setelah aliran air kolam berhenti, sepasang mata hitam seukuran kacang muncul di permukaannya, dan mereka melihat sekeliling sebelum ekspresi kekecewaan muncul darinya. Setelah itu, sepasang mata menghilang, dan botol kecil itu tenggelam kembali ke dalam lubang, sementara cahaya 5 warna yang dilepaskan oleh lempengan batu juga hancur menjadi ketiadaan. Adapun lubang di tengah lempengan batu, itu juga menghilang, begitu pula awan 5 warna di atas setelah Han Li berteleportasi keluar dari ruang ini. Dengan demikian, semuanya telah kembali normal. Han Li muncul di udara di atas sudut tertentu Pulau Roh Pahit, dan setelah memeriksa sekelilingnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia mengangkat tangannya untuk mengungkapkan bahwa ada kantong kulit hitam kecil seukuran telapak tangan duduk di genggamannya. Kantung itu memiliki beberapa jimat emas dan perak yang terpampang di permukaannya, dan Han Li melepas jimat itu sebelum mengeluarkan botol kecil berwarna hijau dari kantong. Itu tidak lain adalah botol kecil misterius yang dia gunakan untuk mempercepat pertumbuhan semua tanaman rohnya. Dia mulai dengan hati-hati memeriksa botol itu, dan dia menemukan bahwa pola hijau tua di permukaannya berkedip dengan cahaya hijau redup. Namun, cahayanya dengan cepat memudar, dan setelah beberapa tarikan napas, lampu hijau itu menghilang. Alis Han Li berkerut erat saat sedikit kebingungan muncul di matanya, tetapi di saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah tertentu. Dia menempatkan botol itu kembali ke kantong kulit dengan jentikan pergelangan tangannya, dan jimat itu juga menempel kembali ke kantong itu lagi. Dia kemudian membuat gerakan meraih, dan kantong kulit itu langsung menghilang.